Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini kita kembali bisa berjumpa dalam majelis yang mulia ini, membahas perkara-perkara penting yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pendidikan anak-anak kita, yang mereka kita harapkan akan meneruskan kebaikan kita serta menjadi aset termahal dalam kehidupan kita ini, yang akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat kelak. Karenanya kita harus berilmu agar jalan kita terang, agar pekerjaan yang berat terasa ringan, yang jauh bisa kita persiapkan. Dengan ilmu kita akan bisa menikmati proses pendidikan anak-anak kita, karena di saat kita berilmu kita tahu bersikap. Di saat anak-anak kita salah, kita tahu bagaimana cara meluruskannya. Dan di saat anak-anak kita memiliki cita-cita dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, kita pun tahu bagaimana cara mengarahkannya. Inilah nasihat para ulama tentang harusnya kita berilmu sebelum kita berbuat dan berbicara. Oleh karena itu, teruslah ngaji dan belajar agama ini sehingga kita jauh dari kesesatan dan penyimpangan, dan kita jauh dari kebingungan dan keterombang-ambingan. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagai guru dan tauladan kita, panutan dan ikutan kita bersama di dalam agama yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita taufik untuk bisa mencontohnya dan menirunya, serta berharap pula akan syafaatnya pada hari yang tidak berguna harta dan anak keturunan yang kita banggakan, serta kita bisa meneguk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Malam ini kita akan membahas salah satu tugas penting yang harus dimiliki yang harus diketahui oleh kita sebagai orang tua, wabil khusus kepada kita sebagai suami, yaitu ahammiyatul infaq 'alal usrati minal halal. Pentingnya kita menafkahkan keluarga dari rezeki yang halal.
Ini adalah salah satu tugas mulia kita sebagai suami dalam rangka menghidupkan keluarga, yaitu menginfakkan, memberikan nafkah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di mana Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillahi wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang nafkah yang kita berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, kemudian ada dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin, serta ada dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah dinar yang engkau berikan kepada keluarga. Semuanya amal baik yang kita berikan di jalan Allah itu baik. Orang-orang yang berjihad kita berikan, membebaskan budak juga baik, berinfak dan bersedekah kepada orang miskin itu baik, dan ada yang kita berikan untuk keluarga kita. Maka ternyata dari semua amal baik tadi itu, harta yang kita berikan untuk keluarga itu jauh lebih besar pahalanya. Maka pekerjaan para ayah, pekerjaan para suami di dalam menafkahi keluarga itu memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Fahadhin nafaqah allati tastahiqqul ajrul azim, nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita yang akan melahirkan pahala yang besar, yajib an takuna min halal. Mesti kita harus sadar bahwa rezeki yang kita berikan itu mesti dari sumber yang halal. Bayangkan itu ya. Jadi betapa besarnya pahala di sisi Allah di saat harta itu kita berikan kepada keluarga kita. Tapi mesti kita ingat satu hal yang sangat penting, yaitu sumber dari harta yang kita berikan kepada keluarga kita. Li'anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah itu tayyib dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Bayangkan, akan bernilai infak yang kita berikan atau nafkah yang kita berikan di sisi Allah, yang kita berikan kepada keluarga kita itu akan bernilai manakala dari sumbernya yang halal. Ini yang pertama. Ini harus kita pahami dulu. Tugas utama kita di antara tugas-tugas yang mulia yang Allah berikan, memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Tapi itu akan bernilai kapan? Di saat harta yang kita berikan itu dari sumber yang halal. Faqad haramallahu riba. Allah telah mengharamkan riba. Sumber rezeki dari riba Allah haramkan. Wal ghish, sumber yang dihasilkan dari suap. Kita menyuap ya, untuk mendapatkan ini dan itu, kita suap. Was-sariqah, Allah juga mengharamkan sumber rezeki dari sumber mencuri. Wal khida' wal ghasab, tipu daya dan mengghasab, mengambil hak orang lain. Wa jami' ma harramallahu wa rasuluh, dan seluruh apa yang diharamkan Allah dan Rasul itu mesti kita jaga dan mesti kita tinggalkan. Fa innahu la yajuzu lil insani alladhi yu'minu billahi wal yaumil akhir, karena tidak dibenarkan bagi orang yang beriman kepada Allah
dan kepada yaumil akhir, ayyaqtariba min, mendekat-dekat kepadanya. Li'annahu mahma akhadha min hadzal haram wa tasaddaqa bihi aw anfaqahu ala iyalihi fa inna Allah la yaqbalu minhu adlan wala sarfan. Apapun yang diberikan oleh suami, oleh kepala rumah tangga kepada keluarganya dari sumber yang haram, dari rezeki yang haram kepada keluarganya, maka Allah tidak akan terima sedikit pun. Tak akan Allah lihat dan tidak Allah pandang itu. Bayangkan itu. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya ilmu. Sekali lagi, kalau orang tahu ilmu, dia berusaha menjaga, walaupun mungkin dari sisi jumlah gaji yang diterima itu banyak, tapi itu haram, dia tidak akan bergeming dan tidak akan mau untuk bekerja di situ. Bayangkan. Karena perkaranya tidak selesai di dunia begitu saja. Kita berikan harta itu kepada anak dan istri kita. Di dunia kita mendapatkan balaknya, di akhirat apalagi. Anak sulit diatur, istri yang barangkali tidak akur, terlebih-lebih ketaatan kita tidak bisa. Berat Pak kalau orang yang sumber haram, sumber rezekinya dari yang haram, bisa jadi berefek tidak semangatnya orang untuk beribadah, tidak tertarik dirinya untuk rukuk dan sujud kepada Allah, tidak tertarik dia untuk melakukan amal saleh. Karena itu efek dari rezeki yang haram. Orang akan dijauhkan Allah dari amal baik. Makanya kata para ulama, di antaranya perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, rezeki yang sedikit halal akan melahirkan keberkahan. Rezeki yang haram walaupun jumlahnya banyak akan melahirkan kesengsaraan. Jangan kita anggap ini perkara ringan. Kita harus tahu bahwa rezeki dari Allah, dan kita cari yang halal yang Allah telah bukakan itu untuk kita. Jangan kita anggap perkara rezeki perkara yang tidak penting dalam urusan agama kita. Karena nanti kita akan temukan beberapa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan betapa bahayanya dari sumber rezeki yang tidak halal itu. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata min aw man nabata lahmuhu min suhtin an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari hal yang haram. Api neraka lebih utama untuk mendekatinya. Bayangkan, begitu beratnya. Nah, oleh karena itu kita juga menemukan beberapa ayat-ayat Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran tentang masalah harta ini. Allah taala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta kalian antara kalian dengan cara yang batil. Carilah rezeki yang halal, jauhkan rezeki-rezeki yang haram. Di saat para suami mampu hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram, walaupun di situ fasilitasnya banyak, gajinya tinggi, tapi dia lebih cinta kepada apa yang Allah perintahkan daripada apa yang ia terima, maka Allah akan berikan keberkahan padanya dan pada keluarganya. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Orang yang yakin bahwa urusan rezeki urusan Allah, dia akan diberikan kemudahan oleh Allah di dalam mendapatkan rezekinya.
Oleh karena itu, kalau ada di antara kita yang masih memperoleh sumber rezeki dari jalan yang haram, bersegeralah kita untuk bertaubat kepada Allah, bersegeralah kita untuk melepaskan diri darinya, agar sisa usia kita ini berkah, agar anak-anak kita tumbuh di dalam keimanan, dan kehidupan rumah tangga kita ini harmonis, akur, mendatangkan ketenangan jiwa dan mendatangkan kenyamanan di hati. Nah, inilah kunci kalau ingin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang mendatangkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Mutaffifin, ya, wailul lil mutaffifin, ya, celaka bagi orang-orang yang curang, ya, dalam timbangan mereka. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ya, kalau dia ditimbang oleh orang untuknya, maka dia minta disempurnakan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila mereka menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Tidakkah kalian wahai para pedagang yang curang dalam timbangan, yang curang dalam takaran, tidaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan hari yang sangat agung, hari yang sangat menakutkan? Allah akan bangkitkan, Allah akan tunjukkan seluruh kecurangan-kecurangan itu di hadapan makhluknya. Bayangkan, Pak, jangan kita bermudah-mudah di dalam memakan atau mengambil hak orang lain. Dari Hakim Ibn Hizam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah panduan untuk para pedagang, panduan untuk kita agar apa yang kita lakukan dalam dagang kita melahirkan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Antara pembeli dan penjual, mereka ada khiyar di situ sebelum mereka berpisah dalam majelis. Di saat tawar menawar itu dibolehkan, ya. Masalah penjual menunjukkan barang ditawar oleh pedagang itu dibolehkan bil khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika mereka jujur di dalam dagang mereka itu dan betul-betul disebutkan kondisi barangnya itu seperti apa. Ya, kalau ditanya ini barang lama atau barang baru, Bang, bilang barang baru padahal barang lama, tidak jujur namanya. Ini kondisinya bagaimana? Oh, masih luar biasa kondisi ini, bagus sekali, yang terbagus ini, padahal kondisi sudah parah. Kalau mereka jujur, maka Allah akan berkahi usaha mereka, jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Andai mereka berdusta dan menutup-nutupi kekurangan-kekurangan barangnya, tetapi disampaikan kalau barang itu bagus kualitasnya, maka Allah cabut keberkahan dagang mereka. Ini kita para pedagang, saudara-saudaraku, ya, yang aktivitasnya berdagang, kalau hari-harinya menimbang, maka perbaiki timbangannya itu. Lebih baik dia berlebih daripada terkurang. Kalau berlebih itu sedekah dari kita untuk dia. Tapi kalau terkurang, jangan dikira itu akan membuat kita selamat. Tidak. Halalnya rezeki akan dihisab, apalagi haramnya. Bayangkan, halalnya rezeki itu akan dihisab Allah di hari kiamat, apalagi haram. Maka jangan kita tertarik untuk memakan sesuatu yang haram. Jangan kita bermudah-mudah untuk membawanya ke dalam rumah tangga kita, karena yang akan menjadi korbannya adalah anak dan istri kita. Ini korban mereka yang pertama itu.
Jangan gara-gara ingin menyenangkan hati istri dan anak-anaknya dia tidak peduli sumber rezeki itu, jangan. Karena itu akan menyengsarakan anak dan keluarga kita. Para pedagang, agar dagangan kita, usaha kita ini diberkahi Allah, maka jujurlah dengan apa yang kita jual. Sampaikan apa adanya dan sebutkan kondisinya. Kalau dibeli olehnya, alhamdulillah. Kalau tidak dibeli, belum rezeki kita. Ingat, rezeki itu Allah yang ngatur. Usaha kita boleh sama, tapi bisa jadi penghasilan kita berbeda. Rambut kita boleh hitam, sama-sama hitam, tapi nasib dan kondisi kita berbeda. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, di dalam kehidupan kita berumah tangga, sekali lagi kita memiliki tugas yang sangat besar dan sangat berat agar kita menjadi orang-orang yang nanti mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu taala anhu menumpahkan susu yang dicampur dengan air yang dijual dengan curang sebagai bentuk ta'dib kepada orang-orang yang menipu di zamannya. Oleh ikhwanikum muslimin, inilah salah satu bentuk perhatian Umar, ditumpahkan sama dia. Orang-orang yang menjual susu dengan curang ditumpahkan sebagai bentuk hukuman dan sekaligus teguran bagi mereka yang curang. Fa'alal muslim ay ra'iya fi kasbihi ala usratihi al-kasb min al-halal at-tayyib. Bagi seorang muslim agar memperhatikan dari sumber rezeki yang diberikan kepada keluarganya, sumber rezeki yang halal. Lianna at-tujjar alladhina ya'kuluna amwalan nas bil batil humul fujjar. Para pedagang yang memakan harta orang dengan cara yang batil, mereka itu adalah al-fujjar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang berdosa. Bedanya sedikit, at-tujjar dengan ta, al-fujjar dengan fa. At-tujjar para pedagang, kalau mereka tidak jujur, maka mereka itu disebut dengan al-fujjar. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilaihi. Para pedagang itu mengangkat, melihat, mengarah kepada yang memanggil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaq. Para pedagang itu di hari kiamat kelak Allah bangkitkan sebagai orang yang pendosa, orang-orang yang melakukan dosa, kecuali para pedagang yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik dan yang jujur. Ini sifat-sifat pedagang yang selamat di hari kiamat kelak. Yang pertama apa? Bertakwa. Yang kedua berbuat baik, ya. Yang ketiga jujur. Jujurlah di dalam penjualan. Jangan kita sembunyikan. Kalau barang kita kurang kualitasnya, sebutkan kurang. Tidak perlu kita katakan baik agar orang membelinya. Terkadang ada orang pedagang, ya, misalnya ada orang pembeli, dia tidak tahu gitu ya, tidak tahu dengan kualitas, dengan apa. Tapi ke pedagang ini tahu nih, orang bisa di bahasa kita bisa digoreng gitu ya, bisa dikerjain. Jangan. Anda mungkin selamat di dunia mendapatkan untung, tapi Anda tidak akan bisa selamat dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Andai kita jujur di dalam ucapan, itu akan membuat orang senang. Ya, nah. Kalau kita jujur Pak dalam ucapan, orang senang. Orang akan kembali datang kepada kita untuk membelinya. Tapi kalau kita tidak jujur, sekali saja orang terkesan
ya dibohongin, maka orang tidak akan mau datang untuk kembali datang membelinya. An Abdurrahman ibn Shibil radhiyallahu taala an qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul innat tujjara humul fujjar. Nabi berkata, sesungguhnya pedagang itu mereka orang-orang pendosa. Faqalu ya Rasulullah alaysa qad ahallallahu al-bai'a, bukankah dagang itu telah dihalalkan oleh Allah? Qala bala, Nabi berkata iya, walakinnahum yuhaddithuna fayakdzibun, mereka kalau bicara dusta, wa yahlifuna wa ya'thamun, kalau mereka bersumpah mereka melakukan dosa. Jadi pedagang mesti jujur, jangan pernah ya berdusta dan jangan pernah ya berbohong, bahkan ditambah dengan sumpah, jangan, karena itu akan memberatkan kita pada hari kiamat kelak. An Abi Sa'id radhiyallahu taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Ini adalah kedudukan untuk para pedagang yang jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, bersama para siddiqin dan para syuhada di hari kiamat kelak. Masya Allah ya, hani'an lakum ya, selamat bagi para pedagang yang jujur dan amanah, akan dibangkitkan Allah bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada di hari kiamat kelak. Tapi syaratnya apa? Jujur. Apa yang kita cari dari rezeki tentunya adalah keberkahan. Apa yang kita inginkan dari apa yang Allah titipkan kepada kita adalah keberkahan. Karena apalah artinya harta yang banyak tapi kita tidak bisa dekat dengan Allah. Untuk sholat jamaah saja susah, untuk ngaji lisan kita berat, apalagi untuk mengeluarkan zakatnya, itu sangat berat lagi. Karena zakat harta itu membutuhkan keimanan, dan tidak sedikit orang yang tidak sedikit orang yang punya alasan, punya cara untuk agar terbebas dari zakat tersebut. Maka oleh karena itu, selamat bagi para pedagang yang jujur dan amanah, karena akan dibangkitkan bersama para nabi, para siddiqin dan syuhada di hari kiamat kelak. Dan ini adalah salah satu kemuliaan yang harus kita ketahui bersama. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jelas nasnya dari Allah tabaraka wa taala agar kita disuruh menjaga diri kita ini, menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan, jagalah diri kalian dengan tamar, walau hanya separuhnya kalian bisa. Jadi sedekah itu sangat menyelamatkan kita. Sedekah itu menjaga diri kita, menjauhi murka Allah. Sedekah itu akan menjaga kita dari neraka Allah. Maka lakukan. Berapa yang bisa kita berikan, berikan. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, menyemangati kita agar kita berusaha menjaga diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala, walau hanya dengan separuh kurma, yaitu yang kita mampu, maka lakukan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, terlihat di dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga keluarga dan keturunannya dari neraka. Kisah yang masyhur di saat Al-Hasan memakan kurma sedekah ketika itu di Masjid Nabawi, maka
Hasan dikejar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasul melihat Hasan memakan kurma sedekah itu, dikejar oleh Nabi, meminta untuk dimuntahkan, dikeluarkan dari mulutnya yang mungil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan, "Kuh, buang itu, buang nak. Buang makanan itu. Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak menerima sedekah?" Yang namanya anak kecil dia tidak tahu. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengeluarkan. Bahkan Nabi SAW bantu dengan dicongkelnya mulut yang mungil sehingga mengeluarkan apa yang telah ditelan yang dikunyahnya tadi. Ini adalah bentuk usaha Nabi agar anak cucunya terjaga dari yang haram. Tidak seperti kita hari ini dengan memiliki beberapa alasan-alasan yang akan melegalkan apa yang dibuatnya. Apa kira-kira alasan? Apa kira-kira kalau anak kecil makan yang sesuatu yang bukan miliknya, kira-kira apa? Karena masih kecil. Karena masih apa lagi? Dia lapar sekali-sekali cuman ya. Lapar dia sekali-sekali cuman, enggak masalah lah sekali ini. Atau dia juga belum tahu hukumnya kok itu haram gitu kan? Apa kira-kira lagi? Pandai sekali kita buat alasan. Padahal kalau itu dibiarkan, itu akan terbiasa nantinya. Kalau ada orang berarti bagaimana sikap kita, Ustaz? Kalau ada anak kita memakan sesuatu yang itu bukan milik kita, apakah kita biarkan atau kita cegah? Kita cegah. Langsung kita cegah. Langsung. Jangan dibiarkan. Jangan alasan-alasan yang tadi itu menjadi ya legalitas untuk dimakan dan bisa dimakan oleh, jangan. Masih kecil, sekali-sekali. Ya, dia belum tahu hukum dan belum berdosa kok gitu kan. Macam-macam alasan kita. Pintar buat alasan. Tapi kemudian subhanallah, lihatlah Nabi yang tadi mencegah cucunya Hasan dikeluarkan dari mulutnya langsung, jangan kamu makan nak, karena itu dilarang dalam agama kita. Coba lihat syariat yang mulia ini kaum muslimin, luar biasa ini panduan. Hari ini tidak hanya makanan, apa saja dari bentuk mainan, katakan mainan, jangan oke lah makanan, oke kita sepakat. Mainan bagaimana? Sama saja. Kalau itu bukan kita yang membelikan dan kita tahu itu adalah diambil dari orang lain, cegah. Karena kalau kita mencegah sejak dini, sejak kecil, itu akan lebih mudah untuk kita mencegah nanti di saat sudah besar. Ibarat pepatah Melayu apa? Melentur buluh dari rebungnya, ya enggak? Ajarkan hal-hal yang baik itu sejak kecil. Ajarkan perkara-perkara yang baik itu sejak dini, agar dia bisa tumbuh di atas kebaikan itu. Itu pepatah Melayu tadi. Ada pepatah Arab yang mengatakan man sabba ala syai'in saba alaihi. Yang tumbuh dari kebiasaan yang baik sejak kecil, dia akan tumbuh dengan kebaikan dengan kebiasaan itu. Wa man sabba ala syai'in mata alaihi, yang tumbuh di atas kebiasaan itu, yang hidup di atas kebiasaan itu, dia akan mati di atas kebiasaan itu. Masya Allah. Jadi tugas kita sangat besar menjaga diri dan keluarga dari neraka. Sama juga seperti mainan tadi atau buah-buahan. Misalnya buah-buahan dibawa oleh anak kita, ya, dibawa oleh mereka ke rumah. Sama-sama kita ingatkan. Ini dari mana buah ini? Gitu kan? Ke musim mangga misalnya kan, bawa sekantong sama dia Pak Haji kan, mangga. Dari mana mangga ini nak? Dari Pak Haji sebelah. Oh, kalau Pak Haji, kita pastikan dulu.
Pak Haji betul nih, gitu kan. Kalau betul-betul dia ngasih, bismillah kita makan. Kalau tidak, ya sama-sama kita jauhi makan. Jangan pula kita yang semangat dari anak orang kan. Mampak mangga manis kan. Kita sini nak, itu kan. Biar Abi bukakan. Nah, kita subhanallah jangan bermudah-mudah di dalam perkara-perkara yang haram ini. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya dari hal yang haram, padahal Hasan ketika itu masih kecil dan masih anak-anak yang belum tentunya balik, tapi Nabi SAW telah mencegahnya, ya telah melarangnya. Sehingga itulah pelajaran mahal untuk kita sebagai orang tua agar kita memperhatikan halal dan haram di dalam syariat kita ini. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Di antara perkara yang mesti juga kita perhatikan adalah tentang semangat kita di dalam bekerja, di dalam mencari rezeki yang halal. Artinya apa? Apapun yang dihasilkan oleh usaha kita dan itu sumbernya yang kita dapatkan itu halal, walaupun jumlahnya sedikit, itu lebih baik daripada jumlah yang banyak tapi itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semangat ini penting. Karena orang hari ini masih punya alasan untuk mempersiapkan diri. Nah, ini. Ya Pak Dan ya. Banyak orang bilang, saya sudah tahu hukumnya itu. Hukumnya haram. Tapi Islam kan juga memperhatikan untuk persiapan diri. Ini pintar pula lagi kan. Nah, ini penting, banyak nih. Saya sudah tahu itu hukumnya haram, tapi kan Islam juga tidak membiarkan kita hidup miskin, hidup melarat, gitu kan. Dia tidak siap mentalnya, sebetulnya nggak siap mentalnya meninggalkan itu, tapi punya alasan-alasan. Ya, saya akan meneruskan pekerjaan ini ya 2-3 tahun sehingga saya punya modal nantinya, sehingga saya sudah siap dan seterusnya. Ya, bertambah tahun, naik pangkat, naik gaji, semakin sulit untuk tinggalkan itu. Itu kan? Semakin banyak bonus. Semakin banyak bonus. Mungkin dipromosikan pula jadi posisi yang lain. Nah, sulit bagi kita untuk merubahnya. Kalau kita sudah tahu, maka segera sajalah untuk memilih apa yang telah Allah pilih dari pekerjaan yang halal dan tinggalkan pekerjaan yang haram. Saudara-saudara kita yang sudah hijrah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi usaha antum di dalam rezeki antum semuanya. Ya. Karena subhanallah, berpindah dari posisi yang serba berkecukupan, bahkan berlebih, kita berpindah kepada posisi yang mungkin jauh berbanding dengan yang pertama, tapi itu halal. Yakinlah yang halal itu jauh lebih baik dan lebih utama. Paham ya? Jelas ya? Jelas bahwa syariat telah mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita yang jelas, yang halal, yang seperti jual beli, dan mengharamkan sesuatu yang sumbernya seperti riba, suap menyuap, tipu, dan kemudian kita mencuri dan mengghasab barang orang. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, bahwa infak yang kita berikan, nafkah yang kita berikan kepada saudara, kepada keluarga kita, itu akan berpengaruh kepada fisiknya, berpengaruh kepada semangatnya, berpengaruh kepada ya ketaatan kita ini. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang yang mana dulunya dia merasakan di saat sumber rezekinya, ya dia tahu itu sumber rezeki yang haram, maka dia merasakan, walaupun kami tinggal di tempat yang mewah, rumah mewah, mobil mewah, apa saja bisa dibeli, karena penghasilan dari sumber yang haram itu banyak sekali.
Tapi apa yang saya rasakan, kata beliau, seakan-akan rumah yang saya tempati itu tidak menjadi sumber ketenangan saya. Anak-anak yang sulit diatur, anak-anak yang liar, yang tidak mau sesuai dengan keinginan kita, apalagi agama, itu dirasakan sama dia. Anak-anak sulit, bahkan pertengkaran hampir terjadi setiap hari di rumah. Walaupun satu balik lagi, hampir setiap hari pertengkaran itu terjadi di rumah. Rumah yang sebetulnya itu mendatangkan ketenangan, tempat terbaik untuk menjaga diri dan menghadirkan ketenangan, itu tidak dirasakan sama sekali oleh dia. Menangis menceritakan itu. Lalu apa nasihat Ustaz? Nah, saya melihat ada sesuatu yang saya lihat ada sesuatu yang tidak selesai. Saya langsung bertanya tentang bagaimana kaitan usaha dengan riba. Maka kemudian dia mengatakan, betul Ustaz, saya punya hutang yang begitu banyak di bank dan itu yang membuat saya tidak tenang. Akhirnya saya bilang, saya sampaikan, kalaulah seandainya abang punya harta yang jika itu dilepas bisa membayar hutang, maka tempuhlah jalan itu agar bisa mendatangkan ketenangan. Maka kemudian dia berpikir dan dilepaskan usaha itu, dijual, dan alhamdulillah pada akhirnya dia merasakan sedikit kenyamanan, akhirnya terus merasakan keindahan, dan akhirnya dia merasakan kebahagiaan. Dia menceritakan langsung bagaimana proses yang ia alami dalam kehidupan dari sumber yang haram. Itu tidak akan mendatangkan ketenangan sama sekali, walaupun secara zahir antum melihatnya bahagia secara zahir. Restoran mana dia bisa datangi, mau berlibur dia bisa safar, beli tiket aja. Tapi kemudian kenyamanan hati itu tidak bisa hanya dilihat dari apa? Kenyamanan itu tidak hanya bisa dilihat dari penampilan, tetapi kenyamanan yang ada dalam jiwa itulah yang betul-betul hakiki, yang mendatangkan kebahagiaan yang tidak semu di dalam jiwa kita. Bayangkan, sudah banyak contoh dari saudara kita, sudah banyak contoh dari ikhwah kita yang hari-hari mereka, yang masa kelam, yang masa jahiliyah mereka. Nah, ini salah satu kisah yang saya dapatkan dari saudara-saudara kita, yang mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi saya dan kita semua, dan siapapun yang mendengarkan kajian kita, agar mengambil ibrah dalam kehidupan. Tinggalkanlah sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakinlah itu, karena Allah tidak akan membiarkan kita ini sengsara, dan tidak akan membiarkan kita ini tanpa ada usaha yang bisa menghasilkan uang. Azan. Baik, kita dengarkan azan sebentar. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di antara usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan rezeki yang halal, atau agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu rezeki kepada kita, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang pertama. Di antara sebab yang bisa kita kerjakan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan pintu-pintu rezeki bagi kita, adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari kita memperbanyak mengucapkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita kerjakan, serta kita bertaubat dengan menyesali segala apa yang telah kita kerjakan dan tidak mengulangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nuh berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nuh berkata, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, Allah akan tambahkan kepada kalian rezeki, harta, akan Allah berikan kepada kalian anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah buatkan bagi kalian, jadikan bagi kalian ya jannat, ya, taman atau surga,
dan Allah jadikan bagi kalian adalah sungai-sungai. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan yursilis sama alaikum midrara. Hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-istighfar yastanzal bihi rizqi wal amtar. Istighfar itu akan mendatangkan rezeki dan hujan. Artinya apa? Di saat kita menginginkan Allah bukakan pintu rezeki, perbanyaklah kita membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang mesti kita kerjakan adalah ad-du'a ila Allah tabaraka wa taala, memohon kepadanya, memohon dengan penuh ilha, ya, dan yakin kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menjanjikan kepada kita, barang siapa ya yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Aku akan kabulkan doanya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rezeki kepada kita. Setiap hari kita minta, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya adalah tawakkal 'ala Allah. Ini keempat yang mesti kita lakukan dalam usaha kita, bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Ya, karena sesungguhnya tawakal itu adalah sikap hati kita yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya di dunia dan di akhirat kebaikan, serta diusahakan dengan asbab ikhtiar sebagai manusia. Ini berdoa saja di rumah, tawakal saja kepada Allah, tidak mau usaha, itu tidak mungkin. Di dunia ini, ya, segala sesuatu ada sebab. Segala sesuatu ada sebabnya. Kalau kita ingin dimudahkan jalan rezeki kita oleh Allah, maka kita harus berusaha, ya, bekerja, kemudian kita ya mendapatkan apa yang Allah berikan sesuai dengan usaha kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Bayangkan, orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Kafahu Allah taala ma ahammahu fi dinihi wa dunyahu. Allah akan cukupkan, ya, baginya apa yang menjadi kepentingan, keinginan dia di dunia dan di akhirat kelak. Yang kelima adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir ini akan membuka jalan-jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ini perintah Allah agar senantiasa kita berzikir dan membasahi lisan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan aktivitas kita dengan mengaitkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus lalai dan lupa. Jangan, ya, ibadah ini kita abaikan akibat usaha-usaha kita. Di saat salat tiba, ya, kita tinggalkan dagang kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, ya, salat ibadah yang kita lakukan tidak akan mengurangi keuntungan rezeki kita, tidak, justru akan menambah dan akan menjadikan dia berkah. Paham, ya? Jadikan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Usaha kita ini adalah ikhtiar manusia, dan itu perintah Allah kita lakukan. Tapi jangan sampai ibadah kita terabaikan. Jangan sampai. Apapun profesi kita hari ini, ingat, apapun profesi kita hari ini, kalau dia pedagang jelas tutup, tidak ada transaksi di saat azan misalnya. Apalagi saat dia pedagang keliling, azan dikumandangkan, parkirkan motornya, salatlah dulu. Apapun usaha kita misalnya,
jualan gorengan, jualan ya makanan-makanan, silakan apapun aktivitas profesi kita di saat salat jadikan Allah yang nomor satu. Tidak ada yang besar dari panggilan kecuali panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sekali lagi kita ya dalam berusaha ini, dalam mencari rezeki ini, jangan kita abaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita jadikan di depan, kita jadikan sesuatu yang penting, sehingga apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang menjadi pengikut dari ibadah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan Allah ya kemudahan di dalam mencari rezeki yang halal, dan kita berharap kepada Allah keberkahan dari apa yang kita dapatkan dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Dan ingat, sebaik-baik kita memberikan nafkah, infak, sedekah adalah kepada keluarga kita. Jangan menjadi orang yang bakhil dan pelit kepada keluarga dan anak dan istrinya. Ingat itu, bahwa yang kita keluarkan untuk anak dan istri kita itu memiliki kedudukan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar. Dan jangan kita memberikan rezeki kecuali yang sumbernya halal, yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh dengan keimanan, akhlak yang mulia, cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta menjalankan sunnah-sunnah nabinya, cinta kepada syariat yang mulia ini. Dan mudah bagi kita untuk mengarahkan mereka, mendidik mereka di dalam kehidupan ini, sehingga dengan rezeki yang halal itu pula Allah jaga anak kita dari pergaulan-pergaulan yang bebas, dari orang-orang sahabat-sahabat yang tidak baik, dan dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Allah lah yang menjaga, Allah lah yang menjaga itu semua. Kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bahwa Allah menjaga anak-anak kita dikarenakan kesolehan kita, dikarenakan keimanan kita dan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada malam ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang dipakai Allah di dalam ketaatan. Wa sallallahu ala nabiyyina. Naam. Fadal. Meninggal. Itu sudah dilakukan, rumah sudah dijual, apa semuanya. Nah, yang pertama hutang. Hutang itu hukumnya wajib untuk dibayar kecuali dimaafkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ada orang yang meninggal dunia dan tahu dia berhutang, Nabi mau sholatkan. Bahkan Masya Allah, begitu juga hari ini para ahli waris pun menanyakan kepada kaum muslimin, para karib kerabat, tetangga, siapapun yang ada bersamanya beraktivitas, ditanyakan jika ada sangkut paut yang berkaitan dengan harta, jika tidak bisa dimaafkan, sampaikan kepada kami. Itu pertama, hutang wajib dibayar, karena dia akan menjadi beban di hari kiamat kelak. Jangankan di hari kiamat, di dunia saja menjadi, seperti mana ulama mengatakan, hutang itu hammun bil lail wa dhillun bin nahar. Hutang itu tengah malam menjadi beban pikiran, di saat kita merebahkan badan ingin istirahat, tak ingat utang. Wa dhillun bin nahar, dan dia adalah kehinaan di siang hari. Makanya jangan rajin-rajin berhutang, ya, usahakan tahan, ya. Ingat, lihat kebutuhan, ya, kebutuhan, atau hanya sekedar ya untuk
penampilan. Itu yang pertama ya, hutang wajib dibayar memang. Yang kedua, ahli waris segera untuk melihat harta yang dihasilkan dari usaha ayahnya tadi, dilihat, dan tentunya jual apa yang bisa dijual untuk melunasi hutang itu. Misalnya tadi kalaupun dijual habis semuanya, hutang boleh lunas, kemudian anak dan istri tak punya apa-apa, itu kan? Nah, pertama tentu lakukan usaha menjual aset yang ada untuk melunasi hutang itu. Lakukan itu, lakukan terus, lakukan. Dan kemudian kalaulah seandainya ya kondisinya seperti itu, maka dilihat mana rezeki yang untuk kehidupan yang bisa. Artinya mungkin ada usaha-usahanya yang berjalan, Pak, yang berjalan, maka dipertahankan itu, dan itu untuk diansur hutangnya. Karena Islam juga memperhatikan bahwa jangan sampai mereka ini tinggal dalam, sampai Allah kata wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Walaupun ini dalam bab rezeki ya, bahwa jangan sampai anak-anak kita tinggal itu lemah, jangan sampai lemah dalam sisi penghasilan. Maka oleh karena itu lihat, jika ada usaha-usaha yang bisa menghasilkan uang, maka ini dipertahankan dan itu dijadikan usaha untuk menghidupi dia nanti ke depannya, dan itu sambil membayar hutang. Intinya lakukan mana yang bisa dilakukan untuk lepaskan dan ansurkan ke hutangnya. Mana yang bisa untuk menghidupkan dia dan juga untuk mengansur hutang, maka itu dijaga dan terus dibayar hutang sampai hutang itu lunas. Nah, ini kan saya yakin pasti ada usaha-usaha yang menghasilkan gitu kan, lalu nggak bisa ya usaha ini yang menghasilkan, yang misalnya ada tanah, ada rumah, ada bisnis yang masih jalan. Lepas mana-mana usaha atau harta yang bisa lepaskan untuk bayarkan hutang. Tapi manakala ada usaha yang bisa, yang di situ ada penghasilan, dan itu dia bisa menopang hidup, maka itu bisa dipertahankan dan hasilnya juga bisa untuk membayar hutang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan saudara kita ini, dan Allah berikan kemudahan dalam membayar dan melunasi hutangnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.